Minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MDS to, We have ignition. We have a liftoff. Roll program is in on time. Vehicle response is normal. Mari kita berpikir sejenak. Kita ini sebenarnya siapa? Di tengah alam semesta yang begitu besar. Dari jarak jutaan tahun cahaya, bumi hanya tampak seperti bintik cahaya kebiruan. Tapi di sanalah semua tawa, tangis, cinta, dan perang manusia itu terjadi. Jadi, apa artinya kita, manusia, kalau kita hanyalah debu kosmik yang hampir tak terlihat? Kadang kita sibuk mengejar arti hidup di dunia, tapi lupa betapa mungilnya panggung sandiwara kita. Kita hidup di satu titik kecil di antara ruang tanpa batas. Namun, rasa ingin tahu manusia, sifat asli manusia, tak pernah merasa puas. Matahari yang kita lihat setiap hari hanyalah satu dari miliaran bintang di galaksi Bima Sakti. Dan Bima Sakti sendiri hanyalah satu dari triliunan galaksi di alam semesta. Kalau tiap galaksi diibaratkan butiran pasir pantai, maka seluruh alam semesta adalah pantai tak berujung. Dan bumi hanyalah sebuah bakteri kecil yang menempel di ujung sebutir pasir. Namun, di atasnya, kita, manusia, berjalan, berlari, dan bermimpi. Namun, dalam skala kosmik, eksistensi kita bahkan nyaris tak berarti. Dalam satu letupan supernova saja, semua yang pernah kita bangun bisa lenyap tanpa jejak. Lalu, apa gunanya semua ini? Mengapa kita harus hidup kalau semesta bahkan tidak tahu kalau kita itu ada? Mungkin di antara bintang-bintang yang lahir dan mati tanpa henti, kita hanyalah jeda kecil dalam simfoni kosmos. Tapi coba pikirkan, kita hidup di semesta yang berusia 13,8 miliar tahun. Namun kesadaran kita hanya bertahan beberapa dekade saja. Waktu kita singkat, tapi justru karena singkat itulah setiap momen terasa berharga. Seolah alam semesta memberi kita waktu yang singkat supaya kita dapat memahami keindahannya sebelum kembali menjadi bagian darinya. Disitulah keajaibannya. Dari semua planet di jagat raya yang tak terhitung itu, bintang, planet, nebula, lubang hitam, sebutkan saja. Hanya manusia yang bisa menyadari betapa kecilnya kita. Alam semesta tak tahu dirinya besar. Bintang tak tahu dirinya bercahaya. Planet tak tahu dirinya berputar. Tapi kita, manusia, tahu, mengerti. Kita bisa melihat ke langit malam dan bertanya, apakah aku, manusia, benar-benar sekecil itu? Dan saat kita bertanya, disitulah kesadaran kita bekerja. Dari partikel-partikel debu kosmik, lahirlah makhluk yang bisa berpikir tentang arti keberadaannya sendiri. Bukankah itu keajaiban yang sesungguhnya? Kita seperti mata dan telinga semesta. Satu-satunya cara bagi jagat raya untuk mengenali dirinya sendiri. Mungkin itu sebabnya manusia tak pernah berhenti bertanya, tak pernah puas, tak pernah diam. Karena setiap rasa ingin tahu yang kita miliki adalah gema dari bintang yang ingin didengar. Kita tidak hanya hidup di alam semesta hidup melalui kita. Karena kita saat memahami lautan kosmos
alam semesta sedang mengenalkan dirinya sendiri lewat kesadaran manusia. Jadi mungkinkah arti menjadi manusia bukanlah untuk menjadi besar, namun untuk menjadi sadar, untuk menjadi saksi di tengah keheningan kosmos, bahwa di antara bintang-bintang yang tak bernyawa, pernah ada makhluk kecil yang bisa merasa kagum. Mungkin tujuan kita bukan untuk menaklukkan alam semesta, tapi memahami dan menyadari keindahannya. Kita lahir dari debu bintang, dan suatu hari akan kembali menjadi debu. Tapi di antara lahir dan kembali itu, kita punya kesempatan untuk mencinta, untuk bertanya, untuk memberi makna pada keberadaan ini. Seorang ibu yang mendongeng di malam hari, seorang guru yang menyalakan rasa ingin tahu semua muridnya, seorang peneliti yang sedang menatap mikroskop, atau seorang seniman yang menulis puisi di tengah kesepian. Mereka semua tanpa sadar sedang membuat alam semesta punya cerita. Dan mungkin justru dari hal-hal kecil seperti itu, manusia menjadi berarti. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa hidupmu tak berarti, ingat, bintang-bintang di langit itu diam, tapi kamu bisa menatapnya dan berkata, "Aku ingin tahu." Dan mungkin disitulah arti sejati jadi manusia. Kita mungkin kecil, tapi kita satu-satunya bagian alam semesta yang tahu bahwa semesta itu ada. Dan kita tak pernah berhenti untuk selalu bertanya. Karena mungkin setiap pertanyaan itu sendiri, siapa aku di tengah semesta, adalah kalimat tertua yang pernah diucapkan manusia. Dan selama kita masih punya keberanian untuk bertanya, semesta pun akan terus menjawabnya melalui keheningan yang terus menggema.